Nah pemirsa, meski mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain, salah satunya adalah dengan PSI. PKS, partai penguasa di DPRD Jakarta, tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jakarta memang tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun dalam urusan politik, Jakarta masih menjadi magnet besar yang tak bisa ditinggalkan. PKS sebagai partai penguasa di DPRD Jakarta memang tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Meski sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain. Pertemuan tuh selalu dari dua pihak ya, bahwa kita ingin memecah kebuntuan yang dulu ya kita misalnya ya dulu waktu 2019 maaf ini Mas Uki ya, Sekjen PSI bilang haram koalisi dengan PKS dulu pas waktu Raja Juli ya, menyampaikan itu. Kami ini kan partai Islam ya, tidak sesaklek itu gitu. Ada gitu apa dosa kami gitu. Sehingga kita nggak bisa berkoalisi, tetapi di bawah kepemimpinan Mas Kaesang saya melihat ada perubahan cara pandang itu ya, ada transformasi bahwa dan itu juga PKS sejak awal memang Pak Syaihu sebagai presiden PKS membawa gagasan politik silaturahim. Jadi silaturahim kebangsaan. Jadi beliau katakan kita boleh berbeda ya, tetapi silaturahim harus tetap jalan. Ketika dalam pertemuan kan misalnya Mas Kaesang bilang bahwa saya nggak setuju, Pak Syaihu menyampaikan tawaran. Kami menawarkan untuk PSI agar mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Tetapi direspon sama Mas Kaesang, saya lebih secara pribadi presiden PKS yang jadi gubernur karena sebagai pemenang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita ingin menunjukkan kedewasaan cara berpolitik. Jadi Pak Presiden PKS dan Mas Kaesang sudah menunjukkan meskipun berbeda pandangan, tetapi bisa duduk bareng gitu, saling menghargai. Jadinya kayaknya. Betul. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS pada Senin lalu. Tak lain, pertemuan ini membahas Pilkada Jakarta mendatang. Kaesang Pangarep menjelaskan, PSI tidak menyodorkan nama ke PKS. Saya pikir ajakan PKS untuk bergabung mendukung Aman ya itu merupakan gestur yang welcome. Jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah sindiran ya, nggak bisa dianggap sebagai sebuah ego ya. Itu adalah sebuah gestur yang welcome, yang katakanlah PKS di sini dengan tangan terbuka ya. Juga menginginkan PSI untuk bergabung bersama PKS gitu. Sementara ya apa yang dikatakan oleh Mas Kaesang terkait dengan kapasitas Pak Saiku yang sudah berhasil memimpin PKS dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di Jakarta melonjak suaranya. Ini juga sebagai sebuah pujian gitu. Adapun sebuah gurauan ya itu disampaikan ya oleh Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar ya. Mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaesang di Jawa Tengah itu ngeri bos, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu tidak ada sindir menyindir, tidak ada pamer ego ya, tidak ada aroma clash gitu ya di antara dua partai ini. Yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah saling welcome, yang ada adalah gesturnya itu saling menunjukkan kita dengan yang lain, dalam hal ini PKS dengan PSI, PSI juga dengan PKS, ini adalah partai yang bersahabat. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Sekjen PKS melontarkan pernyataan yang menyebut Joko Widodo menjual nama Kaesang Pangarep untuk menjadi pemimpin Jakarta kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Apa keynote-nya itu ya, sebenarnya kan itu mutual understanding aja. Titik persamaan kepentingannya di mana dulu gitu. Jadi ini kan titik persamaan kepentingannya adalah bagaimana perahu ini berlayar. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana cara memenangkannya. Nah untuk ini misalnya PKS hari ini ada kemungkinan kan masih deadlock juga di DKI. Kalau misalnya PKS kekurangan masih 4 kursi kalau nggak salah dari 18 ke 22 kursi kan. Nah kalau misalnya dengan partai lain terkunci tentu dia harus membuka ruang gitu.
Misalnya PSI ada 8 kursi, ada peluang nih untuk kapal ini bisa berlayar misalnya. Begitu juga PSI misalnya ada Kaisang yang mulai santer menjadi pembicaraan di Jawa Tengah. Jadi dia juga pasti Kaisang juga butuh partai di Jawa Tengah gitu. Nah kalau misalnya DPP atau istilahnya kliknya di situ, oke, kita PSI kita dukung nih pasangan aman ini Anies Sohibul Iman, tapi back and give. Nah, di Jawa Tengah harus selesai. Itu hampir semua semua partai melakukan itu. Kang Pipin udah senyum aja nih. Ya, membagi itu karena ini kan pertarungan ini kalau nggak ada kursi ya nggak bisa maju juga. Ya, berlayarnya kapal itu karena koalisi penuh gitu. Nah, itu yang kemudian menurut saya ada alasan yang membuat pertemuan ini terjadi. Koalisi memang tak seperti membalik telapak tangan. Ego elit partai harus sama rata agar tercipta kesinambungan. Peluang Kaisang dan PKS terbuka lebar, apalagi Kaisang adalah putra pemimpin bangsa ini. Tim TV One mengabarkan.